Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahbana. Kembali ke surau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh Masjid Raya yang kami muliakan, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat. Kalau kuat je jalan tak bapak ibu. Lai. Alhamdulillah. Ada jemaah kami di Gando. Ladonan teringkek-ringkek tak bisa ke surau dulu lama nangis kami calik. Ya. Itulah manfaatnya berjamaah kau bapak ibu. Kalau ada nak sakit tahu kita calik sama-sama. Ya. Calik sama-sama. Ya, wa'iyadatul marid haqqul muslim alal muslim khamsun, kata Nabi. Muslim, hak muslim sama muslim tu ada 5. Di antaranya 5 tu ada satu wa'iyadatul marid, calik nan sakit tu, calik nan sakit. Indakna sama-sama kok bila pengurus itu kan seharusnya kalau ada musaji itu pengurus yang mengetuai dengan jamaah awak nan sakit. Tapi jamaah awak dan ndak pernah ke surau ndak usahlah. Ya. Nah. Tu gunanya kita berjamaah tu. Abatang kau calik tu lama nangis. Ayo dan jadi patangis juga kecembokan. Usah menangis, usah mengeluh, usah bersedih. Minta saja kepada Allah, ya Allah, sehatkan kaki amboko. Sungguh-sungguh minta kepada Allah tu. Ini satu-satu yang bisa menolak takdir tu bapak ibu, doa. Bila bapak ibu nak, kalau nak besok kan curang nak. Takdir Allah itu kan tak bisa dirubah, kan itu curang nak. Kesini sampaikan di guru tu bisa dirubah, tapi bisa dirubah dengan apa? Doa. Tu sewaktu Nabi Musa tenggelam, di mana Nabi Musa tenggelam? Laut Merah kan? Penyeberangan Laut Merah. Tidak? Kan tenggelam. Waktu mengejar
Nabi Musa, Firaun tenggelam nak waktu mengejar waktu mengejar Nabi Musa, ya kan? Itu barangkali Firaun minta tolong ke Nabi Musa 70 kali. Tujuh puluh kalinya minta tolong, wahai Musa tolong lambo, bola nak mati ke malah. Berapa kali? 70 kan? Kemudian disampaikan Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, tahukah engkau? Kali terdengar engkau ndak wahai Musa? Barangkali Firaun minta tolong kepada engkau diselamatkan 70 kali, kata Nabi Musa. Ya, 70 kali. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sekali saya minta tolong Firaun kepada ambo tolong inyo. Bukan hanya saya tolong, saya ampuni dosanya. Jadi kalau minta tolong tuh, ya nak, minta tolonglah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Faiza sa'ala fas'alillah. Faiza sa'ala fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. Dia walaupun sakit bapak ni ibu, nah minta sungguh-sungguh kepada Allah. Ada lo kiat orang lain, mungkin ambo juga cekik selama ko, gitu kan? Jadi kebakhil selama ko. Kalian tinggal 10.000, sedekahkan. Ya Allah, saya bernazar 10.000 ya kau untuk orang yang kelaparan. Ya nak, mohon sehat-sehatkan kaki ambo. Sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah. Itu Bapak Ibu. Dokter itu sebagai sarana, ya nak, sebagai sarana, bukan segala-galanya. Kan dokter itu berubah gitu nak. Aku cek beliau, ya mohonlah kepada Allah, Kami mencoba magi ube. Kami itu cek dokter nak. Nah, bapaknya Alhamdulillah. Kemudian minta terus, Allahumma sahih ajsadana, ya Allah sehatkan badanku, wa nawwir qulubana, terangi hatiku, hati yang terang, semangat kamu ke masjid, ya nah. Wasabbit aqdamana, teguhkan pendirianku. Nah, teguhkan pendirian. Kalau bapak ini ibu kalau ndak begitu doa awak, maka hati kita tu bolak-balik oleh iblis laknatullah. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kutip salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, tentang apa? Tentang melayangnya kitab amal di hari kiamat. Melayang kitab amal di hari kiamat. Melayang itu bagaikan salju turun. Kali bapak-bapak ibu-ibu mau nonton di televisi enggak bagaimana salju turun. Kenapa demikian? Bakal serupa salju turun bapak ibu-ibu, bakal serupa salju turun karena dalam kitab Daqaiqul Kubra
dijelaskan, ya. Daqaiqul Kubra dijelaskan di sini, jumlah manusia nanti tidak terhitung lagi, hanya saja kalau ya, barisan manusia itu nanti panjangnya lebih kurang nanti 40.000 tahun perjalanan. Karena sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau dijalani manusia tuh sampai ke ujungnya, maka awak memakan waktu 40.000 tahun berjalan. Masya Allah, itu panjangnya. Ditanya oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW, lebarnya bagaimana ya Rasulullah? Lebarnya lebih kurang 20.000 tahun perjalanan. Manusia bersusun dalam keadaan telanjang. Sehingga ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, malu ambo nanti ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memegang pundak, wahai istriku anak Abu Bakar, ketika itu satu dengan satu yang lainnya tidak lagi peduli dengan apa yang ada pada badannya, tapi matanya tetap melotot ke langit mengharap ridha Allah. Karena merasa malu nanti Aisyah ko berdiri bercampur laki-laki dan perempuan. Ya nak, malu ambo ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Manusia nanti tidak peduli lagi dengan badannya sampai keringat ke dada. Banyaknya keringat sampai ke dada. Ada yang sampai di mata kaki, hadis yang saya baca, ada sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada keringat itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan itu lamonyo diproses masing-masingnya pun sampai 10.000 tahun surang-surang. Makanya dalam ayat kan jelaskan, takutlah kalian kepada suatu hari nantinya. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada pembalasan satu dengan yang lainnya. Tidak ada dah. Wala yuqbalu syafa'ah. Tidak akan diterima pertolongan siapapun. Tidak diterima pertolongan. Takutlah bapak dan ibu. Itu hari makanya. Kenapa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kenapa ayat disampaikan carilah akhiratmu sebanyak-banyaknya? Itu hutunya nak dalam ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hidupmu di dunia hanya sementara. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kebaikannya itu nanti yang kita petik di akhirat. Bapak dan Ibu, di sini begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin awaluhu fi kulli sahifah."
tidaklah seorang mukmin kecuali baginya buku catatan amal baru setiap hari. Bagi orang mukmin itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagian waktu dalam hadis ini analisanya catatan baru setiap hari. Ini mulai kok. Awal hidup itu kan dimulai setelah tidur malam. Dimulai dengan salat sunat fajar. Iya kan? Dimulai dengan salat sunat fajar. Kemudian dikhatam dengan witir. Ditutup, khatam itu artinya tutup jo witir. Sudah witir ditutuplah buku. Ditutuplah buku bapak-bapak dan ibu-ibu. Faiza tiwats walaisa fiha istighfar fahiya muslimahu. Tatkala buku catatan amal itu dilipat, disimpan lagi. Kini sedang terbuka kau bapak-bapak dan ibu-ibu, sedang terbuka. Ketika catatan amal itu boleh dilipat dan tidak ada istighfar di dalamnya. Tidak ada istighfar di dalamnya. Istighfarnya astaghfirullahal azim. Dari pagi kini sampai kita nanti khatam, sampai nanti dengan witir, tidak ada sehari itu kita istighfar. Apa fungsi istighfar itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Fungsinya apa? Mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak ada istighfar. Maka buku catatan amal itu menjadi gelap. Begitu dilipat, ya, dalam sehari itu tidak ada istighfar di dalamnya. Itu gunanya kita istighfar setelah kita sholat, dianjurkan kita untuk istighfar barangkali minimal 3 kali kan. Berarti kalau umpamanya kita sholat 5 kali sehari semalam, selalu kita istighfar kepada Allah 5 kali 3 15. Kemudian itu 15 itu yang rutin kita kerjakan. La ada istighfar di dalamnya. Maka kata Nabi, ya, sedangkan tatkala dilipat dan di dalamnya ada istighfar, maka terdapat cahaya yang memenuhi pada buku catatan amal itu. Lagi kita istighfar, ya nak, maka buku catatan amal itu menjadi bercahaya ketika diserahkan kepada Allah. Siapa namanya rahan bapak-bapak dan ibu-ibu? Siapa namanya rahan? Kiraman katibin. Kiraman itu apa? Yang mulia. Katibin, yang mencatat. Malaikat mulia yang mencatat. Siapa malaikat mulia yang mencatat itu? Siapa namanya?
rakib, dan atid. Ikolah CCTV awak. Kiraman katibin itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan keterangan ulama. Kiraman katibin itu Al-Quran menjelaskan itu. Nah, jadi kalau udah ada istighfar dalamnya gelap. Lembaran catatan awak tuh. Nyoba jalan situ tuh bapak ibu berjalan saja, boleh kita mulai bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus seperti mesin terus berjalan sampai kita tidur nanti malam berjalan. Kan dilihat dah, oh ini terang catatannya, berarti ada istighfarnya. Oh ini gelap catatannya, berarti tidak ada istighfarnya. Tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala catatan harian itu. Nah, kemudian di mana letaknya? Di mana Allah letak, malaikat mengantar kepada Allah? Di mana Allah letakkan? Namanya di Lauh Mahfuz. Di mana namanya? Di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu bapak-bapak dan ibu-ibu, semua catatan alam ini, mulai alam tabantang sampai dunia nanti tata lungkui, semua aktivitas kehidupan di alam ini itu ada semuanya di dalam Lauh Mahfuz. Nah, kemudian catatan itu dijadikan buku sekali setahun lembarannya. Berapa? Sekali setahun. Ya, dibundel. Ya, kemudian dibundel bilo di pareso waktu nisfu Sya'ban. Bila? Nisfu Sya'ban. Atau nisfu Sya'ban. Atau nisfu Sya'ban bapak-bapak ibu-ibu. Letakkan lontong kau alun. Alun lay. Nisfu Sya'ban itu adalah puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Sudah Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan. Di pareso dikumpulkan, dibundel ya di nisfu Sya'ban. Makanya kita dianjurkan di nisfu Sya'ban tuh mengawak, dianjurkan puasa sunat. Karena ketika itu catatan lembaran harian kita sedang diperiksa bapak dan ibu. Ya, periksa itu. Nah, kemudian bagaimana memeriksanya? Mana perbuatan, mana perkataan, ya nak, mana tindakan kita yang sia-sia, ndak ada gunanya dok. Ya dok, ada perbuatan awak dan tindakan dan ucapan kita yang sia-sia. Ya, ada kan? Ada. Contohnya, nak mau tas sekarajo dari barat sampai ke timur. Ya maaf saya bapak, bapak aku cito berburu bisa lah kan? Tidak ada singgung-singgungan dene dah. Artinya atau tidak bermanfaat untuk apanya, untuk ibadahnya kan? Itu hanya adalah zinatud dunia. Itu hanyalah perhiasan dunia. Kan cerita waktu kan? Ibu-ibu bertujuh
cerita panjang minantu si anu, baik itu sampai barat sampai ke timur. Cerita bara arago galeh. Itu kan masuk dalam catatan malaikat bapak-bapak dan ibu-ibu, catatan harian kita tuh masuk. Maka ditelitilah di waktu nisfu Sa'ban itu satu-satu. Mana rasanya yang mubazir, mana kata-kata perbuatan yang mubazir. Makanya contohnya bapak ibu pai raun ke mandeh itu masuk catatan malaikat tuh. Ya CCTV-nya tuh jalan loh bapak dan ibu. Lalu yang tidak ada manfaat itu, yang sia-sia itu perbuatan tindakannya dihapus. Memang aku nanya memadai-madaian catatannya enggak? Tapi kalau dalam perjalanan model bapak-bapak dan baburu tadi, ada dalam baburu tuh salat di sinan, sumbayang di sinan, itu tidak dihapus. Itu tidak dihapus karena berkaitan dengan ibadah. Ada kawanan sakit sangka itu wak tolong, ya nak? Atau di dalam perburuan tu wak tolongnya, wak antanya pulang, itu tidak dihapus. Itu dijadikan amal soleh. Makanya kata Nabi kan itu, min husnil Islam, di antara kebaikan Islam adalah mantaraka yaknihi, dia meninggalkan apa yang tak berguna. Itu di antara kebaikan Islam. Di antara kebaikan Islam adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Kalau tidak berguna, rasanya bapak dan ibu-ibu, asam tu hikmah, kata Nabi, rancak diam. Cerita sepanjang tali baru, tapi tidak ada kau ranci paguna dah. Tapi kalau misalnya watawasau bil haq, watawasau bis, mereka saling menasehati. Anda serupa guru mengaji, tu jaleh tu catatannya tu masuk tu, ya tak? Guru mengaji, guru di sekolah tu masuk tu, mau urus anak-anak, mau urus masyarakat, ya tak? Tu masuk tu bapak dan ibu-ibu. Tapi banggalai di gua ayo cerita masalah barang gua, tu masuk tu, tu dibuang nanti tu, ya. Dibuang nanti itu lah bapak dan ibu-ibu. Jadi nanti setelah Nabi yang bersih, kemudian ketika orang itu zaiqatul maut, ketika orang itu sedang sakarat, ya dah, artinya sudah tertutup pintu taubat baginya. Orang yang sakarat itu tertutup pintu taubat itu kan sudah nyawana sampai di hulkum, sampai di tenggorokan. Ketika itu diambillah catatan tadi, lembaran kita tadi, buku kita tadi dari Lauh Mahfuz oleh malaikat. Kemudian kalau seseorang itu sudah dicabut oleh malaikat maut nyawanya, kemudian catatannya itu dikalungkan ke lehernya. Kalungkan ke lehernya. Kemudian Allah katakan, ya, Iqra kitabaka, dalam surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, artinya apa? Iqra itu apa artinya? Bacalah. Agar dibaca kitabaka, catatanmu. Sampai Allah bertanya, coba cek
Apakah ada yang lebih-lebihi di malaikat ambo nak? Apakah yang lebih-lebih di malaikatku? Kiraman katib. Ada yang lebih-lebih catatan tu tak? Iqra kitabaka. Baca catatanmu sendiri. Tu balik nak? Cik-cik tu bapak ibu. Maka hati-hati. Kalau kau bagunjang ibu, nah, buat nama ladang lah. Buat nama ladang dah. Jangan kau melarang. Tapi catatan ibu masuk. Kalau nak elok kita kerajaan langsung dicatat. Rakib. Kalau dan buruk kita kerajaan alun dicatat dengan kiri lagi. Malaikat dengan kiri. Apa kata yang kanan? Tangguhkan dulu wahai sahabatku. Tangguhkan dulu. Sampai dalam keterangan itu bapak dan ibu ditangguhkan hanya 7 jam. 7 jam ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Kalau orang ini taubat, istighfar. Kota pacaruin orangnya minta maaf punya capek. Kota ambil lado orang, yo lado. Ya nak nyepiantan balik. Cilok lado. Kota longsong piti orang kadai kawak capek nyontan balik. Itu. Tangguhkan dulu. Barang lamanya 7 jam. Lewat 7 jam indak jo orang tu sadar barulah dicatat hanya 1. Kalau kejahatan dikerjakan dicatat 1. Kalau kebaikan dikerjakan ditambah 10 malah sampai 700. Bapak dan ibu, terakhir awak yang baca sendiri, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu sendiri, bacalah catatanmu sendiri. Ya. Kafa bi nafsikal yaumal alaika hasiba, cukup dalam surat Al-Isra ayat 14, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi tidak ada yang menghisap langsung malaikat Allah, tidak. Awak sendiri yang menghisap dulu. Kalau protes silakan protes. Gitu enggak? Nah, Bapak, nanti di akhirat begitu jumlah manusia banyak, panjang tadi begitu panjang manusia yaumul ba'as, di hari berbangkit, dia berbangkit kan mengharapkan catatan mereka. Kemudian catatan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz, kemudian melayang-layanglah catatan kita tadi menuju siapa yang punya. Ya, ada yang mengambil dalam surat ini, ada yang mengambil dengan tangan kanan. Alhamdulillah berarti disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan ini. Ada yang mengambil dengan tangan kiri. Ini ashabul simal, golongan kiri. Ya. Ada yang mengambil dengan tangan kiri tapi digeser oleh malaikat dari belakang. Digeser tangan kirinya oleh malaikat ke belakang. Yang kiri kau apa ibu? Nah, kalau yang kanan adalah yang bagus ketakwaannya. Yang kiri bagaimana bapak-bapak ibu? Yang kiri ini adalah lai beriman tapi nandosu bakarajon juong. Ya. Ini panjang penelitiannya nanti, isapnya panjang nanti. Terakhir nanti dia minta syafaat Rasulullah. Terakhir nanti itu syafaat Rasulullah kalau diminta. Nyo lain buat Rasulullah, lain buat Rasulullah. Tapi menerima dari kiri. Dari kiri kau kau nanti diteliti cik-cik. Bisa ndak Allah menolongnya? Bisa ndak Allah menolongnya? Saya kira nanti.
Bisa tidak Rasulullah memberikan syafaat? Tapi kalau yang digeser tangannya ke belakang, yang di belakang itu langsung menjerit. Itu dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Ansyiqaq ayat 10 sampai 30. Ya, 10 sampai 13. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu yang terima dari belah. Nah, ini adalah golongan kafir. Kafir tulen. Kafir apa namanya? Kafir tulen. Inilah Bapak dan Ibu, itulah kitab yang melayang-layang nanti, ya, yang akan keterima di akhirat nanti. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena setiap hari laporan catatan harian kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kun fid dunya ghoriba, hiduplah kamu di dunia ini hati-hati, melangkah hati-hati, mengecek hati-hati, mencali hati-hati, mandanga hati-hati. Lah hati-hati wak kok kakanai juo. Itu kita serahkan kepada Allah. Terima kasih. Maka lontong wak lai. Warahmatullahi wabarakatuh.